Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel keluarga ya, yang sudah lama tidak upload karena banyak hal yang harus saya kerjakan akhir-akhir ini. Berhubung saya ke gunung juga susah ya sekarang. Lagi Terus corona. lagi pandemi juga corona gitu. Jadi saya bingung mau bikin konten apa nih. Cuman terlintas di pikiran, terlintas di pikiran gitu. Saya itu keinget bahwa di Bandung ini ada teman saya namanya Mr. Fraski. Jangan panggil Mister, Apa? Praski aja. Mr. Fras ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah teman saya yang pernah diceritain di cerita mistis Gunung Tampomas. Yang videonya yang ini nih. Nah ini. Nanti dikasih link di bawah. Kalau kalian belum tahu boleh ditonton dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang belum tahu mungkin sedikit saya beri gambaran bahwa saya pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Tampomas bersama Mr. Fraski salah satunya gitu. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada Mr. Fraski bagaimana cerita mistis ini dari sudut pandang Mr. Fraski gitu. Tapi boleh sebelumnya perkenalan diri dulu lah, boleh? Oh iya, siap Pak, siap. Perkenalkan, nama saya Praski. Kebetulan saya teman Deden waktu SMA. Jadi saya juga muncak itu diajak sama Mister Deden. Jadi dikenalin atau diajak-ajak ke gunung itu sama ini nih. Jadi tahu hiking teh sama Saya juga sama orang lain, Pak. Nah, jadi gini Mr. Praski. Gimana apa yang dirasakan waktu pertama muncak hujan-hujanan ditambah ada kejadian lah ya. Iya. Kejadian yang di luar nalar. Nah, sebelum Mr. Praski cerita, di sini juga kami punya videonya. Video langsung ya. Video langsungnya. Kenapa saya bercerita? Ya karena ada videonya gitu. Nanti paling kita tampilkan ya. Iya, jadi bukan hanya karangan belaka lah ya. Yang namanya horor itu di gunung. Tapi udah lama video ini gak ketemu. Iya. Cuman baru keinget dikasih sama teman kita yang namanya Derry. Boleh sekarang mungkin diceritakan apa yang dirasakan waktu itu di Gunung Tampomas itu? Siap. Jadi waktu itu emang kita dadakan ya, Pak Deden ya. Dadakan, terus kita juga emang nggak ada persiapan sama sekali. Tahu-tahu agenda muncak aja. Nah, berangkat tadinya mau jam 3, ternyata ngaret sampai jam 4 lebihan lah ya. Nah, udah dari situ juga udah apa ya, perasaan teh udah gak enak. Soalnya kan dimulai dari kondisi yang hujan. Jadi seolah-olah tidak meridoi akan pendakian itu ya. Nah, udah feeling gak enak sih. Terus pas di perjalanan juga kan ada yang istilahnya ngedown ya. Ada yang sakit. Nah, dari situ juga udah prediksi, wah ini emang pendakian kayaknya Gak bakal bener. Pasti ada hal-hal tertentu lah yang akan terjadi pas kita muncak. Taunya emang ya itu adalah sesuatu yang terjadi di sana. Tapi sebelumnya kita tuh pernah nyasar ya, Pras? Ya, nyasar dulu. Kita ngambil kiri harusnya ke kanan. Ya. Pas lagi hujan badai kita nyasar dulu kan. Udah gak enak feeling dari sana teh ya. Ya, terus udah gak enak. Terus enak. Karena nyasar dia kan soalnya banyak pohon tumbang teh Den. Nu ngahalangi trek pendakian. Jadi udah tambah mas sore, hujan malam sore lah. Terus nu jadi salah teh orang mendaki teh maghrib. Nah, eta maghrib. Sebenarnya saya teh Pak dengan hati gini. Kita adan masih ngetrek. Nah, eta. Tapi mau istirahat juga itu teh dah hujan cuy. Hujan badai gede pokoknya. Hujan gede. Itu juga pokoknya mah tambah lintah jadi sepatu di tangan, keretihan. Jadi abdi geus nu pas trek teh nu pertigaan teh
tapan nyasar. Ayo cek si Yogi teh, ayo bae orang apa tapi nyasar tadinya orang geus down Ya sebenarnya geus down. Jadi iya pendakian kieu patut udah pertama ya. Saya pertama makanya ya teh geus iya bener. Saya teh dah dek balik deui mah nya sorangan. Jadi saya teh ya intinya masrahkan diri lah ke Allah. Toh kalau misalkan perjalanan ini harus sampai puncak ya alhamdulillah. Kalau misalkan enggak pun ya harus apa-apa. Ya enggak apa-apa saya mah. Soalnya gini Pak. Pak, saya mah tujuan utamanya bukan puncak sih, tapi selamat sampai rumah kembali. Benar. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke jalur sebelumnya. Ya, gitu. Jadi kita melanjutkan ke pos selanjutnya Pak ya. Ya. Itu terus gimana itu Pak? Apa yang dirasakan? Nah pas di pos selanjutnya itu kan emang teman kita lagi down ya. Kayak mau apa sih istilahnya, hipo atau apa? Hipo. Ya mau hipo. Gejala. Ya gejala hipo. Nah dari situ langsung kita siasati cepet pasang tenda. Nah udah gitu ya plesit dulu tenda. Di pos berapa itu Pak? 2 ya? Pos 2 masih di bawah. Itu juga di pos 2 itu masih kedengaran suara mobil. Suara itu yang kalian pasir juga kedengeran. Malahan sinyal juga masih ada. Nah udah gitu udah dipasang, kita udah rapi-rapi di tenda, udah mau masak-masak, ada yang udah mau tidur. Nah kejadian itu mulai pas kita mau video buat itu ya, dokumentasi ya. Oh jadi waktu itu kita habis pasang tenda kan ya, terus ganti baju segala macam, baju basah dipakai soalnya. Terus kita masak kan? Nah iya, jadi di pas setelah masak kan supaya dokumentasi, ada dokumentasi buat upload nih ya video. Saya itu di video kan ya? Di video sama Deden. Nah pas Deden video, saya lihat wajah Deden kok ada yang aneh gitu. Pas lihat wajah Deden pas video, kayak yang kaget. Nah saya teh emang kayak feeling nih, ada sesuatu pasti. ada sesuatu. Dari situ saya nanya ke Deden, kunaon? Deden teh sempat ningalikeun sakedik video nase. Nah si teman kita yang 2 itu gak tahu obrolan kita ya. Soalnya kita tuh gini, pinggiran. Yang satu sibuk tidur, yang satu sibuk masak. Nah udah gitu dilihatin sama Deden. Nah langsung saya bilang, udah cukup kita yang tahu aja. Saya tuh baru keingetan, kan saya tuh video ya sebenarnya, video buat dokumentasi ya. Pas dilihat, Ki, Pras ini apa Pras? Kata dia teh, geus lah, ke deui. Udah tuh. Kan panterangan gitu, mun aya ningali sesuatu nuku orang lihat, jangan sampai teman atau pendaki yang lain tahu. Benar. Soalnya jangan buat mereka khawatir juga. Nah, bener nggak? Benar. Oke. Nah, udah dari situ tuh saya, udah gak enak perasaan. Soalnya kelihatan jelas gitu ya, kayak bentuk wajah lah ya. Bisa digambarkan bisa tuh ya. Gimana gambaran? Kayak wajah nenek-nenek gitu. Soalnya kan ininya kelihatan apa sih? Beruban, rambut putih ya. Hari saya mah lihatnya gini Pak, itu teh kayak sosok muka monyet, muka hewan. Ya, tapi saya mah ya sejenis gitulah. Gak tahu ya, gak jelas. Soalnya ada rambut gitu. Tapi nanti videonya kita tampilkan. Nanti disertakan aja Pak. Biar mungkin teman-teman tahu itu apa gitu. Soalnya yang kita rasakan emang udah beda dari awal gitu. Tapi yang jelas saya juga emang sempat lihat video kan, udah pulang lihat lagi di video. Tapi gak akan mungkin kalau misalkan hewan jenis mamalia apapun lah, atau kayak itu kucing hutan atau apa, enggak. Saya berprediksi itu bukan. Gak ada suara soalnya gak ada gerak gerik ya. Dan situasi pada saat itu emang hening kan. Nah, tapi pas di rumah juga saya sempat kasih tahu ke orang tua bahwa ada kejadian aneh. Orang tua juga berpiling bahwa itu emang ya sesuatu lah yang mengikuti kita.
entah itu dari emang kita pas mau berangkat, entah itu pas perjalanan maghrib pas di gunung gitu. Soalnya kan emang dilarang pantrangan kalau misalkan mendaki maghrib harus berhenti. Sedangkan kan kita bagaimanapun kondisinya iya, gitu. sedangkan kan kita sampai jam 8 malam ya. Jadi Terus jujur waktu itu kita maghrib lewat, isya lewat gitu. jadi kayak sempat sholat. Tapi kan hujan, bener hujan gede cuy. Tadinya ya mau di istilahnya disatuin lah saltnya ya. Cuman karena emang situasi gitu. Nah jadi kita itu merahasiakan apa yang terjadi pas kejadian itu ya Den ya. Nah udah gitu pokoknya jangan sampai yang temen yang lain tahu dulu. Nah udah gitu kejadian lucu itu pas pertengahan malam ya. Pertengahan malam kan ada teman kita yang ayo kita keluar toilet bukan toilet buang air kecil. Nah yang lain langsung barengan ayo barengan bertiga. Nah, sedangkan saya mah kan emang orangnya penakut, jadi gak mau, pokoknya udah lihat kejadian itu saya mah mending diam aja di tenda. Mr. Pras di tenda terus. Iya di tenda terus, pokoknya gak mau lihat keluar, langsung di tenda aja tiduran. Nah yang lain kan langsung keluar kan, buang air kecil. Nah yang satu lagi itu yang si Derry kan nggak tahu ada kejadian itu, jadi dia teh paling jauh ya kencingnya ya. Asli. Dedeno kan deket tenda, masih deket-deket lah gitu. Tanda Dedeno deket tenda, si Derry mau jauh kan di situ. Saya ngasih si Derry teh, kunaon sih buang air kecil meni barengan gitu. Deket tenda di. Udah anehnya ya. Da orang ge sebenarnya nahan. Tapi orang udah lihat eta. Tapi apa saya teh nunjukin, soalnya saya teh gak mau takut sendiri pak. Nah bener berbagi. Minimal berdua takutnya gitu. Main batu gitunya. Tapi nanti videonya udah lihat kalian ya belum? Belum tadi? Belum ya? Belum. Nanti dikasih lihat aja. Nah, paling kayak gitu ya. Apalagi pak ya? Ada keanehan lain mungkin dari sisi Pak Fraski. Sebenarnya masih kalau saya kan udah cerita nih dulu yang aneh mah banyak sih waktu pas perjalanan daki juga, dimulai dari pas di perjalanan jalan trekkingnya itu banyak pohon tumbang, seolah-olah bahwa menandakan bahwa perjalanan itu gak boleh dilakukan gitu ya. Tapi kita maksa kita, soalnya kan ego kita yang jadi masalah nih. Nah udah gitu ya di pas perjalanan juga kayak emang ada yang ngikutin serius, dan 5 orang nanya. Tapi bener sebelumnya belum pernah cerita Praski. Orang bener serius jika enu ngikutin kan pertama ya center orang geus pareunya. Jadi teh geus ieu mah untung teh kene lah sakicip-sakicipeunnya. Dia teh geus prediksi. Waduh merinding euy. Geus merinding. Dia teh geus kaciri jika nu nya center lain ngikuti sih ngawas orang ngawasi dipantau katanya teh. Aduh iya makaning puncak jauh kene. Tapi nanti cerita pak. Nah saya mah pantrangan kan, cukup tahu yang kejadian itu aja yang dipoto di video yang dikasih tahu mah. Berarti itu mah khusus Pak Fraski itu udah merasakan dari awal. Merasakan. Saya mah enggak, belum gitu. Saya mah pas naik mobil truk ke penggalian sampah ya, penimbunan sampah tadinya geus iya hujan, geus ngarincing, feeling enggak enak banyak. Tapi pokoknya selain di horor resep pokoknya lah. Berarti Praski pertama muncak selain merasakan kegelisahan ya, dimulai hujan dadakan coba, terus ada lihat video-video kayak gitulah. Tapi indah kumaha puncak. Wah indah banget. Eta mun misalkan aurat mun misalkan teu ka puncak mah teu asa teu muncak mah itu nya. Emang bener sih, tapi da no istilahna mah yang utamanya emang keselamatan. Keselamatan.
sempat pernah pas kan kita ninggalin satu orang. Si Yogi Ditinggal dia sakit sih sebenarnya. Dia sakit, jadi bukan emang kita gak sayang teman atau misalkan gak peduli sama teman kita yang lagi sakit. Kebetulan kan kita udah sepakat sama teman kita yang sakit bahwa boleh kita boleh ke puncak asalkan jangan lama-lama gitu ya. Terus waktunya jangan subuh tapi siang gitu. Kita jam 6:30 gitu. Jadi kita puncak bertiga. Teman kita yang satu itu biar istirahat aja di pos 2. Di pos 2. Masih pendek sih sebenarnya. Pendek. Aman lah. Nah, udah gitu kita pulang set. Nah, teman kita itu kayak ngeluh. Soalnya kan kita lama ya. Sesuai dengan ekspektasi. Ngelila cenah kemarana itu orang ditinggalkan di dia. Jadi pas di tenda itu katanya kayak dengar kayak ada babi, kayak bagong cina. Kayak dengar kayak bagong terus teh monyet. Tapi kalau monyet emang ada Pak, monyet ya. Di luhur. Di luar. Bagongnya. Tapi orang tengah hari sih bagong. Tapi kieu banyak sebenarnya mah. Pas kita turun baru kita ceritanya. Tah, di tempat itu keneh cerita didinya. Itu merinding. Padahal mah tadi mah mau di bawah gitu. Cuman di pos 2 itu pas kita datang dari puncak nemuin teman kita yang sakit, tapi dia teh orang ngobrol. Nah, muka foto kan kamera foto. Nah, pas video yang semalam itu diputar sama si Dery. Nah, langsung si Ogi teh sama Dery lah cenah kok aya nu aneh cenah ieu naon. Nah, gitu kemarin ya kita teh sudah serius ya. Orang mah geus apa orang. Cuman karena emang tanggung gitu udah. Ya udahlah cerita dah emang udah siang gitu. Meskipun salah juga sih di cerita di situ gitu. Nah, si bawa dia. Asal nama orangnya muncak teh Jumatnya malam Sabtu. Udah Jumatan jadi Jumat malam Sabtu orang teh. Jadi gini teman-teman semuanya ya. Kalau di Gunung Tampomas itu kan masih kurang pendaki. Jadi paling ramai juga malam minggu. Saya teh pengennya nyepi gitu tadinya teh. Jadi ngambilnya Jumat malam Sabtu. Itu gak ada pendaki asli. Jadi hari itu cuma kita berlima yang mendaki ya. Berempat. 5 jeung numan. 10. Berempat. Jadi hari itu cuma kita berempat yang mendaki. Jadi siapa itu? Dery, Deden, Fras, Yogi gitu. Nah, jadi cuma berempat itu. Bayangkan, kan saya mah baru pertama ya mendaki. Kirain saya mah mendaki itu banyak yang sama gitu mendaki rame bareng. Tatonya pengalaman pertama mistis. Bukan mah jeung ningali hulu deh Kirain teh ada pendaki lain dari jalur lain gitu maksudnya mah. Tapi di puncak juga gak ada cuy. Gak ada pendaki. Gak ada sama sekali pendaki. Cuma kita di hari itu yang mendaki berempat. Nah pas kita pulang baru banyak pendaki ya. Soalnya kan malam minggu. Nah baru kita turun mereka naik. Soalnya kan malam minggu. Tapi kita gak kasih tahu ada kejadian sebelum gak usah. Nah pokoknya kita merahasiakan lah. Cukup kita yang tahu yang terjadi di hari itu. Langsung itu Den, setelah kejadian kita kan yang udah hantu 1 minggu atau 2 minggu kemudian ada yang meninggal itu. 1 atau 2 minggu kemudian ya ada yang meninggal ya. Ada yang meninggal di pos 4 kalau nggak salah 3 orang. Jadi seolah bahwa menandakan saya gak mau Tampomas lagi. Cukup 1 kali aja itu. Tapi bukan berarti kita takut juga sih ya. Ya. Tapi mungkin kita menghargai, terutama menghargai waktu mungkin ya. Karena ya, kita waktu itu emang gak pas gitu waktunya sih. Itu pas. Jadi mementingkan ego. Berarti yang beda dalam cerita Praski teh dia udah merasakan dari awal gitu. Iya, udah merasakan benar dari awal. Saya emang gak bohong. Kayak ada yang mengawasi pas naik truk tarurun set tinggal di keluhur tong sampah. Truk sampah saya kan set keluhur. Wah puncak guys.
gerimis dia teh seret perinding ke dia aing Tapi kan gini bro ya, kita kan orang Sumedang gitu. iya Kalau kita belum muncak lah gitu ke Sumedang, segimana gitu kan. Maksudnya muncak di sini tuh bukan kita berarti merusak gitu, maksudnya mentafakuri gitu. iya benar Kan Sumedang juga indah gitu, selain keluar kita juga punya gunung gitu sebenarnya, cuman kita gak pas lah waktunya itu ya. benar Asli. ya pokoknya mah kalau misalkan naik gunung harus pas waktunya, jangan nyesuaiin dengan ego. Betul. Misalkan maghrib kajian teuing eureun heula Tuh eureun heula langsung eta Soma. camp sama salat kan orang mah jam 7 jam 8 teh hayo we lempang jeung ciga puputaran we terus jadi kieu coy nya sebenarnya mah pas 1 ke pas 2 teh dikit deket lah gitu, tapi asa jauh teh. Aneh kan. tapi tidinya bener nguji ego kan didinya ngambak ke si Ogi didinya ndek nu apa jalan tapi non nyasar wae tadinya dia nguji ego bener dan naik gunung teh nya. Iya benar. Saya mas jeung dari kieu we ngeluh pasrah akan bae pasti aja teh. Jadi sebenarnya bukan berantem ya, tapi kita saling ego gitu. Iya ego. Ogi pengennya balik lagi soalnya karena kan lecet terus emang kondisi badannya gak enak badan. Ogi pengennya balik lagi tapi kan masa udah nyampe tengah perjalanan balik lagi adanya lagi jam 9 malam. Tapi kita memutuskan jadi ngecamp aja di sana kan gitu maksudnya. Sepakatnya Masalah ke puncak atau enggak gimana besok? Gimana gitu, besok sebenarnya. kondisi Itulah paling ya. Naon deui ya tuh? ya pokoknya mah pengalaman pertama mendaki tanpa mas dibarengi dengan mistis. Mistisnya parah ya. Mistis pisan. Tapi mungkin dari video ini ada yang bisa diambil lah ya. Gimana mungkin Pak kesimpulannya? Ya kesimpulan dari saya buat ini mas apa ya kesimpulan apa ya maksudnya? Maksudnya ada yang mau disampaikan ke teman gitu. Disampaikan kepada teman yang lain. Ya pokoknya kalau misalkan mau muncak dipersiapkan dengan baik secara matang, dimulai dari apa ya logistik ya kayak gitu. Terus waktu juga harus emang tepat, jangan mementingkan ego. Terus istilahnya tata krama juga pas di gunung deh. Kan kita berdoa lah berangkat teh. Berdoa coy. Tuh saya mah tuh berdoa makanya saya. Maksudnya bismillah itu berdoa lah. Kan berdoa dimulai saya mah teu. Oh nah tah. Tidinya salah teh. Salah teh tidinya abdi teh. Tah pas di perjalanan muncak. Kenalan. Wih, telur di gunung. Semangat puncak. Semangat dong. Semangat. Semangat atuh. Lemah. Di gunung. Semangat puncak. Semangat dong. Semangat. Di gunung. Semangat puncak. Semangat dong. Semangat. Aduh mohon maaf cuy, ini kameranya penuh memorinya kayaknya ya. Iya gak apa-apa. Kamera atau HP sih? Ya kamera HP. Siap tenang aja Pak. Ya mungkin itulah ya, yang apa yang bisa diambil mungkin ambil aja baiknya, yang buruknya jangan diambil, buang aja gitu ya. Iya. Mungkin ada 1 kata 2 kata, boleh lah sedikit soalnya ini durasi itu. Intinya
Puncak itu bukan hanya tujuan utamanya itu puncak ya, namun ya nyawa datang kembali ke rumah. Rumah, Nah, betul. gitulah. Itu aja sih dari saya mah. Saya mah bukan apa ya, Bukan jago motivator. iya benar. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ini durasi udah panjang. Mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata-kata ya. Selamat berjumpa di video selanjutnya yang gak jelas pokoknya. Gitu. Salam lah. 1, 2, 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.